Baiklah adik-adik, saat ini kita akan mulai membahas mengenai GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau bertanya, kira-kira adik-adik semua sudah pernah mendengar kata GLBB? Baiklah, saat hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan, di mana GLBB itu merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Artinya dia berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan atau tetap. GLBB itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu GLBB dipercepat. Yaitu gerak pada suatu benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan. Artinya mengalami percepatan konstan. Di sini A-nya itu sama dengan konstan. Kemudian yang kedua ada disebut dia GLBB diperlambat. Yaitu ini gerak pada suatu benda dengan lintasan lurus dengan percepatan yang berkurang secara beraturan. Artinya benda mengalami perlambatan. Di mana di sini A-nya itu sama dengan negatif, artinya mengalami perlambatan. Baiklah, salah satu contohnya yaitu sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Jarak yang masih dapat ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti adalah, baiklah adik-adik semua, kita pahami dulu soalnya, yaitu semua mobil balap direm dengan perlambatan konstan. Jadi di sini dia berlaku yaitu gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat karena adanya kata perlambatan konstan tadi. Baiklah adik-adik, langsung saja diketahui sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 meter per sekon. Berarti dia kecepatan awalnya P0-nya itu sama dengan 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Kecepatan PT-nya itu 15 meter per sekon. Kemudian jaraknya itu S-nya sama dengan 40 meter. Jadi pertanyaannya, jarak yang masih dapat ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti, berarti jaraknya yang ditempuh itu S pada saat PT-nya, yaitu kecepatan terhadap waktunya itu sama dengan 0. Baiklah, langsung saja PT kuadrat itu sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Kecepatan terhadap waktunya itu 15 kuadrat itu sama dengan kecepatan awalnya itu 25 kuadrat ditambah 2 dikali ini A-nya. Ini yang mau kita cari tadi. A-nya di sini, A-nya itu perlambatan dikali jaraknya 40. Sehingga 15 kali 15 itu 225 sama dengan 625 ditambah 80A. 80A sama dengan 225 dikurang 625.
A-nya sama dengan negatif 400 per 80 sama dengan negatif 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk mencari jarak saat kecepatannya sama dengan 0 atau dia berhenti, sehingga PT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. 0 kuadrat ditambah kecepatan awalnya tadi masih tetap, yaitu 25 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya. A-nya tadi kan diperlambat, kita dapat melihat di sini yaitu negatif 5. Negatif 5 dikali S. Ini S-nya yang mau kita cari tadi. Sehingga 0 sama dengan 625 dikurang 10S jaraknya, sehingga 10S itu sama dengan 625. Jadi S-nya sama dengan 625 dibagi 10. Sehingga jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut sampai berhenti itu 62,5 meter. Demikianlah penjelasan singkat mengenai gerak lurus berubah beraturan. Terima kasih.